Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini mari kita ngalur cerita anime baru lagi di tahun 2024 berjudul The New Gate. Anjay. Ya, anime ini pasti bakalan bikin kalian betah deh, soalnya sang MC sangat overpower bro. Jadi temanya itu tentang sebuah game virtual yang dimana para pemain terjebak di dalam game tidak bisa logout sebelum menyelesaikan gamenya. Tapi ketika sang MC telah mengalahkan bos akhir, semua orang berhasil logout sementara dirinya sendiri tidak bisa. Dan di ketika itu muncul sebuah gate baru. Waduh, seperti apa ya kisah selanjutnya? Pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Berlatar sebuah game generasi terbaru dengan teknologi tercanggih bernama The New Gate. Game ini sangat populer di kalangan pemuda yang suka berhayal ingin menikmati dunia fantasi, yang dimana di dalam game ini disediakan kebebasan untuk berpetualang dengan karakter ras yang cukup lumayan banyak. Uniknya, game ini bisa mengobati para pemuda yang tercandu judai seli, terlilit bang emok, konsumsi terigu berlebihan, bahkan kecanduan ingin punya istri banyak. Ya, itu karena game ini bukannya hanya bisa dinikmati dalam segi bertarung saja, melainkan kita bisa menikmati kekayaan dengan jalur perdagangan. Bahkan bisa menempas senjata legendaris secara individu. Ya, intinya mah game ini penuh kebebasan bagi para pemain. Dengan kata lain, game ini sangat cocok bagi para pemuda yang ingin berobat karena bernasib naas terkecimplung hitamnya dunia, anjay. Namun suatu hari game ini malah menjadi game kematian, yang dimana para pemain tidak bisa logout, dan jika mati di sini sama saja mati di dunia nyata. Nah, mari kita perkenalkan dulu sang MC kita yang sangat jago bernama Sin. Kemampuan yang ia miliki bukanlah abal-abal alias pemain pro top global yang mampu menyaingi Bang Paskol. Seperti yang kita lihat, Sin yang bertekad ingin menyelamatkan semua orang, berpamitan pada semua rekan-rekannya akan bertarung sendirian melawan bos akhir. Ya, ketika melawan bos akhir, awalnya Sin agak kewalahan gitu ya, karena sang bos akhir memiliki pemulihan yang cepat. Meski begitu, Sin tetap maju menggunakan pedang bulan yang bisa memanjang dan menghancurkannya dengan sekali serang. Nah, setelah bos akhir telah kalah, sistem memberitahukan bahwa game ini telah berakhir dan para pemain bisa logout. Seperti yang kita lihat, data para pemain mulai menghilang satu persatu, hingga terakhir tersisa cuma Sin seorang. Tapi tiba-tiba muncul sebuah pintu terbuka lebar membawa Sin ke dunia virtual yang baru. Ya, di sini Sin cukup terkejut gitu ya, apalagi ketika melihat levelnya naik secara drastis. Tapi apesnya tanda logout sudah menghilang. Dengan kata lain, Sin masih terjebak di dunia virtual ini. Nah, di sini Sin agak heran kenapa dunia ini terlihat sangat realistis, tidak seperti sebelumnya. Lantas Sin ingin mengecek markasnya dengan sebuah item lalu mengikutinya. Nah, di sini Sin agak bingung karena tempat ini jadi sedikit berbeda. Tapi untungnya rumahnya masih utuh, tidak ada yang berubah. Tiba-tiba ada keributan, para om-om memaksa seorang ciwi keluar dari perlindungan rumah. Dan ketika dihampiri monster bagong, para om-om langsung kabur. Alhasil mau tak mau Sin harus bertindak. Ya, hanya dengan sekali pukul langsung tumbang. Dan si Ciwi ini sangat terheran ketika Sin mengatakan aku pulang. Ya, karena Sin merupakan seorang penyelamat, si Ciwi pun membawa Sin ke dalam rumah, lalu memperkenalkan diri bernama Tiara Lucen. Nah, keduanya sangat kebingungan gitu, karena tidak saling mengenal, tapi Sin tahu rumah ini sebagai sang tumbulan. Apalagi ketika Tiara menyebutkan nama Seni Riser, dan Sin di sini sangat mengenalnya karena Seni merupakan karakter pendukungnya. Nah, ketika ditanya keberadaan Seni, Tiara menolak memberikan informasi kepada pihak asing, karena Seni merupakan gurunya. Dan tugas Tiara di sini hanya menjaga toko ini, tapi Tiara juga bisa menyampaikan pesan dari pelanggan untuknya dengan biaya 1000 jule. Tapi ketika dikasih 1 koin, Tiara langsung terkejut karena Sin mengeluarkannya dari kotak barang, yang dimana hanya raja-raja dan spesies tertentu yang bisa menggunakannya. Bukan hanya itu, koin yang diberikan Sin sangat berharga, seharga 10 miliar jule. Waduh. Ya, di sini Sin agak bingung gitu karena dulu koin itu nilainya sangat kecil loh. Ada apa ini? Kenapa dengan dunia ini? Nah, di sini si Tiara malah makin terkejut ketika Sin mengatakan bahwa dirinya merupakan ras manusia tertinggi. Itu karena setahunya ras manusia telah lama punah sejak 500 tahun yang lalu, yang telah menjadi sejarah di dunia ini. Dengan kata lain, dunia ini merupakan dunia 500 tahun setelah game selesai. Nah, sebagai bayaran atas informasi tersebut, Tiara diizinkan untuk mengambil koinnya. Awalnya malu-malu gitu ya, menganggap Sin terlalu bodoh memberikan uang sebanyak itu gitu. Tapi lumayan lah. Gini nih, kalau Ciwi dikasih uang senyumnya itu berdamage banget ya teman-teman. Halah bang, gak usah curhat bang. Itu bang, lihat bang, sisir matanya kemana bang? Normal, namanya juga cowok.
Nah, di sini Tiara terheran kenapa Shin bisa tahu dirinya merupakan seorang elf, padahal gurunya telah memberikan sihir ilusi agar orang tidak bisa menyadarinya. Jelas Shin heran kenapa harus ditutupi dengan sihir ilusi gitu. Kamu tuh cantik loh. Iya bang, cantik bang, gede bang. Apanya? Jaga ucapan, jangan senonoh, jangan yang aneh. Kita harus serius dulu, harus fokus. Nah, jadi si Tiara ini emang udah gede. Bukan, maksudnya si Tiara ini memiliki rambut berwarna hitam menandakan sebuah kutukan, pembawa malapetaka. Makanya sang guru menerapkan sihir ilusi agar tidak ada yang tahu identitas Tiara. Bukan hanya itu, toko ini pun dilindungi sihir pelindung. Itu artinya ketika keluar dari pelindung, para monster akan auto menyerang seperti kejadian yang tadi, karena Tiara terkutuk sebagai pembawa malapetaka. Tapi tenang Tiara, santuikan, jangan gelisah, jangan risau. Ada Shin yang OP di sini. Shin memiliki skill analisa X. Setelah diidentifikasi, ternyata Tiara mendapatkan berkah kutukan. Langsung dimurnikanlah semurni-murninya. Tuh kan jadi murni. Tapi rambutnya tetap hitam bro. Dan yang kembali memutih cuman segitu doang. Ya meski cuman segitu, Tiara sangat teramat senang. Karena sudah 100 tahun lamanya ia merindukan rambut peraknya. Yang dulu sebelum terkena kutukan gitu. Nah, untuk membuktikan kutukannya sudah hilang, Shin membawa Tiara keluar melewati batas pelindung. Dan hasilnya tidak ada monster yang datang alias aman. Jelas senanglah itu si Tiara, karena sudah lama sekali Tiara tidak melihat dunia yang indah ini. Nah, ketika kembali ke rumah, Shin mulai berpikir akan mempelajari dunia ini lebih jauh. Dan jika guru Tiara adalah seni, karakter pendukung Shin, itu artinya yang lain juga masih ada. Nah, karena Shin sudah dianggap orang baik, Tiara memberikan sebuah surat pengantar untuk mempermudah Shin memasuki kerajaan Baileric. Tapi si Tiara kenapa malu-malu gitu ya? Singkat cerita, kini Shin telah memasuki wilayah kerajaan tanpa harus mengantri pertalit. Bukan hanya itu, Shin dikawal oleh seorang kesatria hingga sampai ke tempat serikat petualang. Bahkan ketika mendaftar pun Shin benar-benar dipermudah dilayani resepsionis yang cantik, bahkan kembar loh. Jadi yang tadi itu Selika dan yang ini Selici. Nah, setelah selesai mendaftar, lagi-lagi Shin beruntung langsung dilayani oleh Selika. Bahkan ditemani makan. Waduh, bagus banget tuh pengaruh surat pengantar ya bro. Bang, gue mau surat pengantar bang, please bang. Diem lagi, serius, jangan ganggu dulu, jangan ganggu dulu. Tiba-tiba Selika berbisik ingin melihat keaslian surat pengantar. Dan sungguh kagetnya Shin ketika mengetahui yang di belakangnya itu merupakan ketua serikat. Nah, setelah dibawa ke sebuah ruangan, Shin menunjukkan surat pengantarnya. Dan pengecekan keasliannya itu cuma ditempel. Dan karena suratnya itu geger-began, sudah dipastikan asli. Nah, karena Shin belum tahu kegunaannya, Pak Ketu yang bernama Barlukheim menjelaskan bahwa surat itu sangatlah penting. Bisa mempermudah segala urusan kecuali urusan rumah tangga. Dan hebatnya surat itu bisa mempertemukan Shin dengan sang raja. Intinya surat tersebut sangat terpercaya. Dan ingat, banyak orang yang mengincar. Maka dari itu Pak Ketu berharap Shin bisa menjaganya dengan baik supaya tidak jatuh pada tangan si botak. Apaan sih bang? Gak lucu bang, garing bang. Gitu aja marah. Dah lah bang, jangan banyak bercanda bang. Ya udah, lu aja yang lanjutin. Ya udah bang. 月の祠に認められた者同士目させてもらおうかな。 Nah, setelah itu pemirsa, si Shin langsung tidur di penginapannya. Lalu singkat cerita, Shin terbangun di pagi hari, berharap bangun di dunia asal, tapi nyatanya tidak pemirsa. Ya, mau tak mau Shin harus menjalani kehidupannya di dunia ini. Nah, agar tidak terlalu mencolok, Shin mengubah perlengkapannya dengan perlengkapan biasa. Karena jika tidak begitu ya, si Shin ini akan dianggap aneh karena masih sebagai petualang pemula gitu ya, berperingkat G alias rendah. Secara gitu ya pemirsa, perlengkapan si Shin itu sebelumnya itu terlalu edan pemirsa. Nah, karena masih petualang pemula, Shin hanya mengambil misi mengumpulkan rumput hek yang ada di halaman tetangga. Nggak gitu ceritanya, nggak ada tetangga-tetanggaan. Udah bang, nggak usah ngeganggu bang, diam aja lu bang. Nah, singkat cerita ya pemirsa, Shin sudah berada di dalam hutan. Tapi setelah 3 jam mencari, Shin belum juga menemukan satupun rumput. Yang ia temukan malah sesosok monster jirah yang terlihat sangat kuat pemirsa, bernama Skullpacejek. Skullpace. Bacot lu bang. Ya pokoknya mah pemirsa, monster itu sangat edan berlevel 359. Nah, karena teringat gosip yang beredar banyak korban dibunuh monster tersebut, Shin tidak akan tinggal diam dan langsung menyerang. Tapi Shin agak kewalahan pemirsa. Soalnya si monster memiliki pedang yang sangat bagus, memiliki atribut cahaya. Sedangkan Shin hanya memakai pedang yang dibeli di warung Pak Asep, jadinya tidak mempan sama sekali pemirsa. Sontaklah Shin mengeluarkan skill limit up, sehingga hanya dengan sekali sebet, ya, si monster langsung tumbang pemirsa. Tapi pedangnya itu terlempar jauh ke langit hingga sampai ke dalam istana. Dan ada Ciwi yang udah gede, dewasa, sangat terkejut. Itai. あの体験ちょっと欲しかったのに。楽しくなってきたな。
飛ばした犯人の特定も早急にな。意見ですが、いかがなさいますか。ったのは一体何者なのか。Apaan sih ngomongnya gede-gede mulu? Udah, diem aja. Lah bang, lagi seru-serunya bang. Udah. Nah, setelah kembali ke kota, Shin begitu terkejut melihat para warga yang berkerumun. Si Ksatria pun menjelaskan bahwa para petualang itu korban akibat serangan dari monster Skullface. Sontaklah Shin jadi teringat ternyata gerobak yang tadi itu merupakan milik mereka. Tapi yang dikejutkan di sini, si Ksatria sedang mencari info siapa yang melemparkan pedang hingga masuk ke dalam kastil. Ya, di sini Shin berbohong bilang tidak tahu karena tidak mau terkena masalah. Nah, ketika kembali ke dalam serikat petualang, terlihat banyak petualang berkumpul. Kata Selika, para petualang sengaja dikumpulkan untuk melakukan misi darurat karena kemunculan monster Skullface di dekat kerajaan. Sontaklah Selika langsung terkejut ketika Shin mengatakan bahwa monster yang dimaksud sudah dibunuh. Tapi terlalu dekat tuh, jadi malu kan? Nah, tak lama Els datang meminta Shin untuk tidak menggoda rekan kerjanya gitu. Salah paham nih. Ya, di sini Selika langsung memberitahu Els bahwa Shin terlalu edan, berhasil mengalahkan Skullface. Jelas kaget lagi ya, soalnya untuk mengalahkan monster tersebut memerlukan petualang setingkat rank B. Nah, di sini Els terheran kenapa bisa Skullface muncul di hutan utara. Tapi ketika mendengar monster itu berlevel 359, Els makin terkejut. Langsung menyuruh Selika untuk menganalisa keaslian batu sihir yang diberikan Shin. Ya, karena ini bakalan terlalu mencolok, Shin meminta Els untuk merahasiakan perihal ini. Nah, sambil menunggu hasil analisa, Shin makan dulu dan seperti biasa dilayani kembaran Selika. Tapi tiba-tiba situasi mulai hening ketika muncul seseorang. Dan anehnya orang itu duduk di mejanya Shin. Ya, Shin di sini santuy-santuy saja gitu ya, tidak merasa tegang sedikit pun. Menyapa orang ini dengan santuy bernama Wilhelm Apis, berlevel 188. Dan Shin juga tahu tombak yang dibawanya itu merupakan senjata legendaris yang disebut tombak Venom. Dan entah ada angin apa gitu ya, tiba-tiba Wilhelm di sini menyombongkan dirinya sebagai pemburu undead dan mendapatkan julukan sebagai Wilhelm Vampir. Dan ketika Wilhelm mengatakan bahwa orang-orang takut kepadanya, Shin beranggapan mungkin itu karena wajah Wilhelm yang pucat jadinya pada takut gitu. Jelaslah orang-orang yang mendengarnya gitu ya, menganggap Shin bodoh mau cari mati. Santuy dulu, siapa yang cari mati di sini kawan-kawan? Nah, kali ini Wilhelm menyombongkan tombaknya yang memiliki skill drain alias menyerap energi lawan. Untungnya suasana yang panas ini kembali segar dengan kehadiran sel Melon bang, melon. Dimsat. Ya pokoknya mah melon di sini. Dah lah. Nah, karena ingin mempelajari dunia ini lebih jauh, Shin datang ke perpustakaan lalu membaca buku sejarah kerajaan Baileric. Ternyata kerajaan ini sudah berdiri 511 tahun. Sementara menurut Tiara, kejatuhan agung alias hilangnya para pemain logout terjadi di 500 tahun yang lalu. Nah, untuk jenis ras di dunia ini masih sama seperti di dalam game yang dulu gitu ya. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Pak Ketu dan para petinggi lainnya mulai rapat membicarakan soal Skullface yang telah dikalahkan. Dan orang yang mengalahkannya itu hanya mendapatkan batu sihir saja, alias tidak mengambil item-item lainnya dari Skullface. Agak aneh sih, tapi analisa menyatakan bahwa batu sihir tersebut benar-benar berlevel 359 setingkat level King. Nah, di sini si Ksatria meminta menyebutkan siapa orang yang mengalahkan Skullface. Si ketua bilang tidak boleh karena orang yang dimaksud meminta untuk merahasiakan identitasnya. Nah, karena penasaran, si Ksatria mencurigai bahwa orang itu merupakan orang yang telah melemparkan sebuah pedang hingga ke kastil karena kejadiannya itu bersamaan dengan kalahnya Skullface. Karena ditanya pedangnya seperti apa, si Ksatria menjelaskan bahwa pedang tersebut merupakan pedang legendaris melebihi pusaka negeri. もしくはそれ以上の技物です。少々困ったことになっておりまして。国宝並みというと。困ったこと？ Kembali pada Shin yang sedang ngahuleng sambil makan cilok. Karena ada bocil ngeces gitu ya, dikasih lah itu cilok. Senenglah dia. Ternyata bocil ini merupakan kenalan Wilhelm. Bukan anaknya sih, tapi melainkan anak panti asuhan yang harus dijemput oleh Wilhelm. Dan bocil itu bernama Millie. Di sini Wilhelm agak heran gitu ya, kenapa Millie bisa langsung akrab dengan Shin, padahal Millie adalah anak yang pemalu. Lantas ketika diajak pulang, Millie berbisik pada Shin, meminta tolong selamatkan dia di hutan utara. Nah, ketika di kamar, Shin terus memikirkan kenapa Millie meminta tolong menyelamatkan rubah. Dan yang paling diherankannya itu, kenapa Millie meminta tolong pada Shin yang baru ia kenal. Tiba-tiba Shin jadi teringat cara mengontek seni. Alhasil esok harinya Shin langsung menemui Tera. Duh, udah kangen ya aku sama si Tera. Gak usah bacot bang, serius bang. Apaan sih, jelas amat lu. Nah, di sini Shin menunjukkan sebuah pedang, meminta Tera untuk menunjukkannya pada Seni jika sudah pulang. Dan bilang padanya, jika ingat ini, temui aku. Tapi di sini Tera malah terkejut karena pedang tersebut merupakan pedang kuno alias pedang bulan biru. Tapi si Tera makin terkejut ketika Shin menjelaskan bahwa pedang tersebut terbuat dari material monster legendaris dan penggunanya itu sangatlah terbatas. これって遠心多級の武器。で、どうしたティエラ？
全然大丈夫に見えないって。 Nah, kemudian Shin memberikan sebuah surat sihir yang bisa menyampaikan pesan jarak jauh. Tapi entah kenapa Shin mencoba mengirim pesan berkali-kali gitu ya pada Seni, hasilnya selalu gagal. Lantas Shin mencobanya pada Tiara dan ternyata hasilnya terkirim. Ya, sepertinya surat sihir tersebut berlaku pada orang yang pernah bertemu di dunia ini, alias bukan di dunia game sebelumnya. Nah, karena Tiara meminta, Shin memberikan sebagian surat untuknya. Dan ketika Shin telah pergi, Tiara mencoba mengirimkannya pada sang guru alias Seni. Kembali pada Shin yang sudah berada di hutan utara. Tak berlangsung lama terdengar suara meminta untuk pergi. Ya, Shin yang sudah segala tahu ya, tetap berjalan dengan santuy karena suara tersebut merupakan barir pelindung hutan ini. Dan untungnya Shin sudah kuat mental alias tidak berpengaruh. Singkat cerita, Shin telah sampai di sebuah kuil dan suara-suara bisikan kini sudah menghilang. Dengan kata lain, kuil ini merupakan pusat dari barir tersebut. Lalu ketika masuk ke dalam kuil, terlihat ada sosok rubah di tengah lingkaran sihir. Dirasa bukan jebakan, Shin langsung mendekat. Dan karena si rubah itu terkena sebuah kutukan, Shin sang ahli pemurni dari segala murni langsung memurnikan si rubah semurni-murninya hingga murni. Alhasil si rubah yang sudah murni langsung sehat kembali karena murni. Tapi kemurnian itu malah memancing para monster undead berdatangan. Ya, bagi Shin sang ahli kemurnian, mereka itu mudah dan langsung dibantai menggunakan senjata tombak. Tapi masih ada dua musuh yang tersisa di minimap, yang ternyata itu merupakan patung penjaga. Level 674. Ya, ternyata para patung itu terselimuti miasma hitam membentuk sosok monster serigala. Dan seperti biasa bagi Shin ini mudah menghindari serangan mereka lalu menerapkan Shadow Beam untuk mengikat. Tapi si monster langsung mengeluarkan sihir kabut kegelapan membuat pandangan Shin menjadi gelap gulita. Dan untungnya Shin masih bisa merasakan serangan mereka. Tapi jika begini terus, si rubah kecil akan terkena miasma dan Shin tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal. Itu karena takutnya mengenai si rubah kecil. Teringat sebuah lingkaran sihir, Shin menaruh si rubah kecil di dalam lingkaran pelindung. Dan kali ini Shin bisa mengeluarkan kemampuannya tanpa beban apapun. Jelaslah, si rubah kecil langsung seneng banget tuh. Tapi di sini Shin cukup terkejut karena masih kecil sudah berlevel 211. Dan hal yang paling mengejutkan di sini, si rubah kecil merupakan monster tingkat tinggi elemental. Waduh, dapat hoki nih. Apalagi si rubah kecil itu lucu banget. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Seni yang menerima surat dari Tiara. Dan Seni di sini sangat terkejut sambil mengatakan Master. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Waduh, nih anime seru banget ya bro. Harus kita lanjut nih. Sambil menunggu kelanjutannya, jangan lupa nonton anime lainnya juga ya. Ya, jadi wesi. Yang artinya, halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya Bang Utannya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Rau.